Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk bisa melanjutkan perkuliahan kita, yaitu pada mata kuliah kimia organik. Kali ini kita akan masuk pada bab amina. Kita mengenal senyawa-senyawa amina. Kali ini kita akan belajar tentang senyawa amina. Senyawa amina itu erat kaitannya dengan protein. Habis kita membahas senyawa amina, kita akan lanjut ke protein, ya, kemudian lemak dan sebagainya. Ya. Kita belajar dulu tentang amina. Ya. Senyawa amina itu adalah identik dengan gugus N. Ya. Jadi senyawa amina itu adalah senyawa yang mengandung atom nitrogen, ya, saya singkat N, ya. Ini sih. Ya. Mengandung atom nitrogen, ya, baik dengan 1, 2 maupun 3 atom karbon. Nah, kalau disingkat jadinya gini, ya. Misalkan kita mengenal dulu nitrogen, ya. Nitrogen itu dia punya elektron valensi sebanyak 5, ya. Karena nitrogen ini adalah atom golongan atau unsur golongan 5, ya, 5A tepatnya. Nah, sehingga dia kalau ingin stabil, 5 kan harus ke 8. Berarti dia maksimal bisa mengikat 3 senyawa yang lain, ya, dengan ikatan kovalen tunggal. Ya. Nah, misalkan dia berikatan dengan atom karbon, ya, atau hidrokarbon, saya singkat dengan R, ya, maka ikatannya gini, R, ya, kemudian ini R juga, nah, seperti ini. Ini kalau 3 atom karbon, ya. Kalau 2 bagaimana? Kalau 2 ya gini, jadi N, ini H, ya. Kemudian ini R, R. Kalau 3, ya, kalau 3, 3, 2, 1, ya, sorry, 1, berarti N, ya, H, H, kemudian ini R, kayak gini. Nah, ini nanti jadi klasifikasi juga. Jadi klasifikasi senyawa amina berdasarkan jumlah atom karbon yang diikat. Nah, yang mana nanti ini digolongkan dalam, kalau mengikat 3 atom karbon yang lain, dia disebut juga dengan tersier amin. Nah, tersier amina, kalau 2 dia sekunder amina. Nah, kalau 1, ya, berarti dia primary, ya, atau amina primer, ya, primary amina. Jadi senyawa amina yang berikatan dengan hidrokarbon itu klasifikasinya kalau berdasarkan jumlah atom C yang terikat ada 3, yaitu primer, sekunder, tersier. Nah, kemudian kita langsung lanjut ke tata nama.
tata nama senyawa amina. Itu ada dua ya. Yang pertama itu berdasarkan IUPAC. Ya. Yang kedua itu penamaan trivial. Nah, ya ada ini. Untuk yang pertama saja ya. Untuk tata nama IUPAC ya. Itu kalau senyawa amina, misalkan saja saya gambar ini ada R ya. Kemudian ada N, kemudian ada R aksen, ini H. Ketentuannya itu tetap ya, jadi tentukan rantai utama ya. Jadi rantai utama pada senyawa amina itu adalah yang paling panjang. Ya, seperti biasanya tuliskan nama cabang. Nama cabangnya ini rantai pendek. Nah, setelah itu ini ya, jadi rantai utama berakhiran amina ya. Nah, misalkan contohnya kayak gini. Ya, kalau penamaan secara IUPAC itu misalkan saya ambil contoh kayak gini. CH3, CH2, CH2, NH ya. Kemudian CH2, CH3. Nah, kayak gini. Nah, berarti dia ini namanya satu etil ya. Satu strip etil ya. Jadi satu strip itu menyatakan satu kesamaan ya. Berarti dia aminnya terikat pada atom C nomor 1 pada cabang. Nah, ini kan gini. 1, 2, 3. Rantai utamanya itu adalah rantai yang paling panjang ya. Nah, yang sebelah kiri satu etil ya. Satu etil, satu tiga itu propamin. Hasilnya kan amina itu kalau bahasa Inggris ya, kalau bahasa Indonesia ya amina. Satu etil, satu propamina ya. Aslinya kan propaamina ya, karena kalau double A itu kayaknya mubadir ya. Jadi di buku-buku itu disingkat ya. Jadi bukan propaamina tapi propamina. Nah, kalau ini ya. Terus kemudian itu ada buku versi lain itu yang nulisnya itu kayak gini ya. Misalkan CH3, CH2, CH2, NH ya. Kemudian CH3 ya. Ini khusus kalau cabangnya cuma satu
itu nulisnya bukan satu titik ya, tapi dia nulisnya itu dalam ditulis normal ya, N. 1, 2, 3. Nah, kalau seperti ini, dia namanya adalah normal. Ya, normal metil ya, strip 1, strip propamina. Ya. Nah, ini normal metil strip 1, strip propamina. Sebenarnya ini kalau ditulis 1 metil, 1 propamina, itu juga tidak masalah ya. Tapi sesuai dengan kesepakatan ya. Tidak masalah itu maksudnya gini, dia tidak menyalahi aturan secara umum ya. Tapi ada kesepakatan khusus ya, yang mana kalau dia C-nya cuma 1 ya, maka dia letaknya selalu normal ya, N. Ini khusus kalau C nomor 1. Kayak gini. Nah, kalau misalkan cabangnya ada 3 ya, cabangnya ada 3, saya tulis misalkan kayak gini. Nah, ini saya singkat kayak gini ya. Ya, kalau gini berarti cabang utamanya adalah yang C-nya paling panjang. Ya, berarti ini nulisnya ya itu adalah urut abjad. Jadi urut abjad. Ini kan cabangnya ada 2, ada etil, ada metil. Berarti dia metil sama etil kan duluan etil. Berarti dia nulisnya 1 etil strip ya, N metil ya, strip 1 strip propamina. Nah, ini. Bapak ini kok selalu 1 propamina, 2 propamina apakah ada? Ada ya. 2 propamina itu sangat dimungkinkan. Contohnya kayak gini ya. Ini N ya. Kemudian CH, C3, C3 ya. CH3, C2, H5 ya. Kalau seperti ini ya, berarti rantai utamanya kan tetap yang mempunyai atom C paling banyak ya. Nah, tetap yang ini. Berarti dia namanya 1 etil N metil ya, strip 2. Nah, mengapa 2? Ini kan penomorannya dari sini 1, 2, 3. Berarti N-nya itu terletak pada C nomor 2 ya. Kalau atas-atasnya ini N-nya kan terletak pada C nomor 1 ya. Nah, gitu. Nah, strip 2 propamina. Ya. Nah, ini. Kemudian kalau penamaan trivial itu, nah ini variasinya banyak sekali ya. Ya, saya ambil beberapa saja yang mungkin umum ya. Misalkan ya, nyawanya sama ya, kayak kayak atau tak saya bedakan aja ya.
trivial itu berarti ini bisa dibilang langsung gini ya, ini trimetil amina. Nah, kayak gini. Trimetil amina. Kemudian kalau cari contoh lain ya, misalkan N ya, kemudian ini C3H7 ya, sama kayak tadi. Cuma ini kita coba untuk penamaan trivialnya. Nah, kalau seperti ini ya, berarti dia namanya urut ya, ini berarti namanya urut abjad etil ya, etil kemudian urut abjad ya, berarti E kemudian M kemudian P, berarti etil strip metil strip ya, atau ini ya, trivial itu ini ya masalahnya, apa, kadang itu angkanya tidak ditulis ya, tapi lebih bagusnya ditulis ya, agar tidak salah tafsir nanti. Satu etil ya, kemudian satu metil ya, satu, nah ini propil, nah ini bisa satu propil bisa dua propil ya, ini kalau disingkat C3H7, tapi kalau digambar lebih detail ini bisa bisa lebih jelas ya. Satu propil amina. Berbeda kan namanya trivial sama UPEC. Kalau UPEC itu menggunakan propa ya, tapi kalau trivial itu menggunakan propil. Jadi semua rantai karbon ditulis dalam nama cabang. Kemudian diakhiri dengan kata amina dan dipisah ya. Kalau UPEC kan aminanya nyambung ya. Nyambung sama rantai utama namanya. Katanya nggak dipisah. Tapi kalau trivial kata-katanya dipisah. Ya. Nah, kemudian kalau primer, sekunder, tersier, ya, itu ya bentar ya saya buatkan yang primer dulu ya. NH2. Kalau NH3 kan pas. Nah, kalau seperti ini berarti dia namanya primer etil amina. Namanya ini ya, primer etil amina. Ini kan aslinya namanya satu etamina ya, satu etamina aslinya. Nah, kalau trivial ya, etanya diganti etil. Ya. Di situ bedanya.
Nah, kalau sekunder bagaimana? Kalau sekunder gini, ya. Nah, misalkan saya punya gini, berarti ini namanya sekunder E sama M duluan E ya. Nah, berarti sekunder etil metil amina. Nah, kalau ada nama-nama kayak gini, itu berarti trivial. Ya. Dan ada nama primer, sekunder, tersier itu termasuk ini ya, termasuk trivial ya. Karena kalau IUPAC, IUPAC itu penamaannya jelas ya. Penamaannya jelas, jadi nggak disebut primer, sekunder, tersier gitu enggak ya. Tapi dia angkanya ya cabangnya terletak pada C nomor berapa atau N-nya terletak pada C nomor berapa itu jelas kalau IUPAC. Nah, kayak gitu. Kemudian ya, tata nama sudah, kita ke sifat fisik ya, sifat fisika dari amina. Nah, kalau amina kita ketahui ya, saya gambar amina yang sederhana saja. Nah, ini kan ya. Nah, kita ketahui kalau amina itu punya ikatan antara N dan H. Apabila dia bertemu dengan amina yang lain, saya tulis kayak gini, ya. Nah, kayak gini, maka ini sangat dimungkinkan membentuk ikatan hidrogen. Ya. Jadi ikatan hidrogen itu ciri-cirinya itu ikatan antara atom hidrogen dengan F ya, atom hidrogen dengan O, atom hidrogen dengan N ya. Nah, yang rentan terbentuk ikatan hidrogen itu biasanya yang ada pasangan elektron bebasnya juga. Jadi ini. Nah, ini rawan terbentuk ikatan hidrogen. Sehingga ikatan hidrogennya kayak gini. Nah, ini sama ini, terus kemudian nah, yang ini sama ini. Nah, ikatan hidrogen. Nah, karena dia mempunyai ikatan hidrogen, biasanya itu zat yang punya ikatan hidrogen itu titik didihnya cukup tinggi, ya. Ya, titik didihnya cukup tinggi, tapi tidak lebih tinggi dari air, ya. Ya. Titik didih cukup tinggi, tapi tidak lebih tinggi dari air ya, H2O. Soalnya kekuatan ikatan hidrogen kan kayak gini ya. Jadi urutan kekuatan ikatan hidrogen itu kan yang paling besar itu HF. Kemudian H ini gini, ini H dengan F ya, kemudian H dengan O. Nah, kemudian yang terakhir itu H dengan N ya. Kayak gini. HF itu titik didihnya di atas air ya. Ya saya lupa tepatnya berapa, nanti bisa dicari di MSGS. Nah, tetapi senyawa yang ada gugus aminanya itu titik didihnya lebih rendah daripada air ya.
pada jumlah atom C yang sama. Contohnya saja misalkan asam karboksilat ya. Asam karboksilat dengan jumlah atom C1 ya. Misalkan asam formiat ya. Ada yang bilang asam formiat, ada yang bilang asam format ya, sama aja. Itu titik didihnya lebih tinggi daripada normal metil amina atau normal metamina ya. Jadi misalkan gini ya, ya gini. Nah, ini ada titik didih ini ya, asam formiat itu masih lebih besar daripada titik didih kaitannya dengan nah, yang kedua ini kaitannya dengan sifat amina primer, sekunder, dan tersier. Kalau primer ya, itu kalau digambar ya seperti tadi, kalau saya singkat R ini aja. Kalau sekunder ya bisa gambar kayak gini. Nah, kalau tersier ya saya gambar ini. Nah, berarti kalau pengertian ikatan hidrogen itu kan ikatan antara H dengan N dalam hal ini. Nah, berarti kalau amina tersier ya, dia kan N-nya berikatan dengan R semua, atau dalam hal ini adalah atom karbon. Nah, berarti ikatan hidrogennya tidak sebanyak di atom atau di senyawa amina primer dan sekunder. Berarti titik didih ya, titik didihnya itu amina primer ya, itu lebih besar daripada amina sekunder ya, lebih besar daripada amina tersier. Nah, kayak gitu. Nah, terus sifat yang ketiga, karena dia sama-sama mempunyai ikatan ini ya, ikatan hidrogen dengan air ya, maka senyawa amina itu larut di dalam air. Dalam hal ini amina rantai pendek ya. Jadi amina rantai pendek. Kan ada amina rantai panjang, misalkan protein pada telur itu beda ya. Itu sudah masuk polimer ya. Polimer yang ada gugus aminnya ya. Amina rantai pendek dan Maria. Apalagi ya? Cenderung bersifat basah ya. Cenderung punya pH basah. Nah, ini ya, cenderung punya pH basah. Karena kalau sebenarnya NH3
itu di dalam air bisa membentuk NH4OH. Ya. Amonia bisa membentuk amonium. Demikian juga dengan hidrokarbon amina, ya, dia bisa membentuk gugus OH, ya, karena PIB-nya itu pasangan elektron bebasnya itu masih ada sehingga dia bisa berikatan secara kovalen koordinasi dengan OH- yang ada pada pelarut. Ya. Nah, jadi gini, contoh saja ya. Nah, dia punya pasangan elektron bebas. Apabila ada OH-, nah, ada OH-, maka dia bisa berikatan secara kovalen koordinasi. Nah, ini kalau digambar berarti kan ini ya, gambarnya kovalen koordinasi mungkin masih ingat ya dulu di SMA atau di kimia teknik ya mungkin sempat disinggung dikit cara gambar kovalen koordinasi itu kan yang memberikan elektronnya itu kan panahnya arahnya ke arah yang diberikan ya. Berarti ini ada POH. OH- ya berarti panahnya ke arah sini. Nah, masih ingat ya. Nah, kayak gini. Ini ikatan ya, ikatan kovalen koordinasi. Nah, ikatan kovalen koordinasi ya dengan OH- sehingga bersifat basa. Basa itu adalah pH lebih dari 7. Ya. Nah, kayak gini. Nah, kalau ditinjau dari primer, sekunder, tersiernya, ini amina tersier, ya, ini lebih basah ya ini, ya, lebih basah dari amina sekunder, ya. Nah, amina sekunder itu lebih basah dari amina primer. Nah, ini tingkat kebasahan. Tingkat kebasahan. Nah, ini ada alasannya ya. Soalnya kalau amina primer dia kan ikatan hidrogennya terlalu kuat. Ya. Sedangkan kalau dia dikatakan basa ya, berarti dia ada OH- yang banyak. Ya. Yang pertama itu, yang kedua itu OH-nya mudah mengion. Ya. Jadi amina tersier itu lebih mudah ya, lebih mudah mengionkan ya. Mengionkan OH- ya. Karena amina tersier itu kan kalau dilihat strukturnya kan ikatan hidrogennya kan yang paling sedikit ya. Jadi dia kalau melepas OH- juga mudah ya, sehingga dia dikatakan basa.
Kemudian sebelum reaksi itu ini ya, mungkin ada kombinasi amina dengan gugus lain. Ya. Kombinasi amina dengan gugus lain. Nah, ini ada misalkan kayak gini ya. Nah, kalau kayak gini, berarti penamaannya didulukan yang mana? Ya. Penamaannya itu tetap didulukan yang ada OH-nya. Ada OH kan berarti dia alkohol ya. Jadi penamaan didahulukan yang ada selain gugus amin. Misalkan kalau bentuknya kayak gini, berarti dia namanya ya di sampingnya sini aja ya. Berarti dia bentar ini nah, berarti ini C nomor 1 sorry ya. Berarti rantai utamanya yang OH berarti C nomor 1 ini, 2 ini, 3 ini. Berarti kalau seperti ini namanya 3 etil amina ya. Oh, bentar. 3 etil amin ya. Ya, amina itu kan rantai utama. Tapi kalau jadi cabang A-nya hilang. Jadi 3 etil amin 1 propanol. Nah, 3 etil amin 1 propanol. Kita coba yang lain. Mungkin yang agak sederhana saja ya. Nah, berarti ini kan asam karboksilat ya, berarti asam 2 amin ya. Asam 2 amin 3 propanoat ya. Nah, kayak gini. Ya banyak ya pengembangannya, misalkan untuk ether ya, kemudian untuk keton dan sebagainya ya, nanti bisa dicoba-coba sendiri ya namanya apa, atau nanti sebelum UAS nanti ada kelas Q&A ya, kita coba latihan di situ saja ya. Kemudian ada reaksi reaksi senyawa amina ya. Senyawa amina ini
reaksinya sangat banyak sekali ya ini, reaksi-reaksi senyawa amina. Termasuk nanti reaksi identifikasi kalau ada gugus amina. Ini macamnya, wah ini sangat banyak ya. Tapi saya sebutkan saja beberapa yang umum ya mungkin itu. Ya, yang ada di buku, yaitu adalah yang pertama itu reaksi ini ya, istilahnya itu reaksi pembentukan hidrokarbon amina. Nah, ini reaksinya misalkan ada amonia ya, NH3 plus RX ya. RX di sini adalah halida ya. Jadi RX ini adalah senyawa halida. Dengan katalis SN2, kemudian ini nanti menjadi NH ya, NH2 R, nah ini plus HBr. Nah, kemudian ini nanti HBr-nya ini ya terikat secara kovalen koordinasi ya, nantinya menjadi NH3 ya, R ya, kemudian ini Br-nya terikat ya, Br. Ya. Br kan golongan 7A. Nah, ini nanti ya plus OH min ya, ditambah OH min, berarti dia pH-nya dibasahkan lagi. Nah, ini nanti jadi R NH2 ya, plus H2O plus Br min. Nah, nanti Br min-nya bisa ditangkap dengan asam jadi HBr lagi. Nah, ini produk akhirnya adalah ini produknya. Ini mungkin senyawa yang umum ya. Kemudian mungkin reaksi yang umum kedua yaitu reduksi senyawa amida ya, reduksi senyawa amina. Reduksi senyawa amina ini misalkan ya, contohnya itu ada CH3, CH2, CH2, CO, sebentar, N ya. Nanti yang direduksi itu adalah yang ikatan gandanya yang ada O-nya. Ya. H, CH3. Tidak cukup ya. Katalisnya adalah LiAlH4, kemudian ada H2O, dia menandakan kalau dia reaksinya adalah reaksi hidrolisis juga.
dalam pH asam. Sehingga ini nanti jadi CH3, CH2, 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 C-nya satu, dua, oh ya, pokoknya ikatan gandanya hilang. NH, CH3. Ya. Ini plus H2O. Nanti O-nya lepas jadi O2-, ditangkap oleh H plus jadi H2O. Itu mungkin dua reaksi yang umum ya. Tambahan lagi ya. Sebenarnya mungkin kalau kalian buka beberapa referensi di Google ya, itu ada juga yang menyebut dengan amida ya. Nah, kalau ada amida ya itu termasuk trivial ya. Apa saja aplikasi senyawa-senyawa amina ya, banyak ya. Nah, terutama kalau kita nanti bekerja pada obat-obatan ya, industri obat-obatan. Itu bahan yang ada gugus aminanya itu sangat banyak ya. Obat-obatan, pangan ya. Kemudian apa ya? Mungkin ini ya, bekerja pada laboratorium kepolisian ya, itu pasti banyak ya senyawa aminah, termasuk ini apa morfin, heroin ya, itu ada gugus aminanya. Ya, yang pasti kalau amina ini kan sebenarnya ini ya, gugus yang cenderung pada terbentuknya makhluk hidup ya. Jadi di mana ada makhluk hidup, di situ ada gugus amina yang termasuk dalam tubuh kita, yaitu ada sangat banyak sekali ya, karena dalam tubuh kita ada protein, protein itu pasti ada gugus aminanya. Ya itu saja kuliah dari saya tentang senyawa-senyawa hidrokarbon yang bergugus amina. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.